Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para jamaah al-asran rahimakumullah. Masya Allah. Berjumpa kembali ini sama Teteh ya, sama Teh Im di sini seperti biasa di konten YouTube kesayangan kita ya, konten YouTube al-asran. Mudah-mudahan ya Allah ini semakin hari semakin banyak manfaat yang bisa kita ambil dari kajian-kajian ini, yang mana sekarang ini kayaknya Teteh lagi fokus saja gitu ya, pengkajian ke soal jawab. Sampai sekarang Teteh belum sempat lagi baca kitab kuning ini. Udah ada juga ini beberapa orang yang meng-request katanya Teteh kapan ini ngaji lagi Nasaihul Ibad atau Irsyadul Ibad ini ya. Baik Kakak, Teteh pengen kajian kitab ini, cuman semakin hari ini semakin ada aja ini yang bertanya ya, baik lewat konten YouTube ataupun lewat VT TikTok ini, kebanyakannya lewat VT TikTok ini. Mungkin untuk kesempatan ini kalau nggak dijawab takutnya kecewa juga ya, maka insya Allah Teteh jawab lewat VT-VT ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Ini mudah-mudahan kita semuanya sedang sehat ya. Sehat lahirnya ya, sehat batinnya juga ya. Kita penuh kebahagiaan terus, amin. Bahagia dong ya. Mudah-mudahan di dalam segala situasi kondisi apapun Allah selalu menyertai kita, penuh dengan rahmat, maghfirah dan inayahnya Allah, sehingga kita termasuk orang yang husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehingga kita wafat membawa keimanan dan keislaman kita dan derajat keimanan kita yang paling tinggi ketika kita diambil ruh dari jasad kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita meninggal ini tidak meninggalkan hutang beban sedikit pun ya, agar tidak memberatkan nanti hisaban kita di akhiratnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Siap ini pertanyaan untuk yang pertama. Teteh nggak tahu ini pertanyaan dari siapa ya. Ini nggak tahu ini pertanyaan dari TikTok atau pertanyaan dari YouTube ini. Yang pertama katanya Teteh, kalau ada melihat anak yang belum balik ini ceritanya, tapi cantik. Emang kenapa kalau cantik? Tapi cantik boleh nggak Teh? Oke, Teteh paham. Mungkin ini yang bertanya, Teh, tapi yang aku lihat ini, tapi kan ini masih kecil gitu ya, belum balik gitu. Apakah itu hukumnya sama ketika kita misalkan lawan jenis, laki-laki melihat perempuan atau perempuan melihat laki-laki, begitu hal juga sebaliknya? Apakah itu hukumnya sama gitu ya? Tapi kan ini masih kecil. Oke. Nah kakak, kalau di dalam fikih anak yang masih kecil ini disebut dengan istilah amrod. Jadi amrod itu kayak umur berapa ya, di atas sedikit murahik lah, tetapi di bawah baligh. Kayak umur 8 tahun, kayak umur 10 tahun, 11 tahun. Nah ini dikatakan dengan amrod. Tetapi ini seanak laki-laki atau anak perempuan ini belum balik ya, kecuali kalau sudah balik ya itu berbeda lagi yang dikatakan dengan anak yang sudah balik. Kan kalau salah satu tanda anak balik itu adalah jika minimalnya dalam umur 9 tahun sudah mengeluarkan air haid atau sudah mengeluarkan air nutfah atau air sperma atau air mani. Itu kan minimal umurnya 9 tahun. Jadi meskipun ini si anak masih kecil, baru umur 9 tahun, tapi kalau sudah mengeluarkan air haid atau air nutfah, maka ini anak sudah tidak dikatakan lagi anak, tetapi sudah status kepada baligh. Tetapi kan banyak juga ya kita menemui misalkan anak ya yang 11 tahun bahkan gitu ya, tapi belum haid juga. Ini laki-laki belum mengeluarkan air nutfah juga gitu. Nah ini, jadi kalau di dalam bahasa fikih ini namanya amrod. Nah ini si anak baru 11 tahun itu berarti anak SD kali ya, SD ya, 6 SD mungkin ya. Berapa anak 6 SD ya, kayak 6 SD 5 SD lah ya, udah agak cukup gitu. Nah itu si anak tuh cantik banget katanya. Nah itu sama nggak ada dosa kalau kita melihat anak amrod tersebut? Sebetulnya sih kalau dalam fikih itu hukumnya sama-sama saja ya. Jadi kalau di dalam fikih itu hukumnya sama-sama saja. Bisa kita lihat misalkan di dalam kitab Raudatul Thalibin
ada itu pembahasan itu di dalam kitab Raudhut Thalibin. Ya hukumnya sama, maksudnya begini. Jadi memang sih kita itu wala yahrumu, kita tuh memang tidak diharamkan an-nadharu ilal amrod. Kalau kita melihat amrod ya yang barusan Teteh sampaikan, tetapi itu tidak haram itu jika bigoiri syahwatin. Jika bigoiri syahwat, jika tidak ada syahwat. Kalau kita melihat anak tersebut tetapi nggak ada rasa syahwat sama sekali, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau misalkan kita ketika melihatnya itu ada rasa syahwat, bahkan kita itu khawatir, illam yakhaf fitnah, jika kita khawatir melihatnya tersebut menjadi suatu fitnah, itu bisa saja dikatakan haram. Memang ada gitu teh, melihat anak kecil bisa timbul fitnah, bisa timbul syahwat, ada. Karena memang ada sebagian orang apa ya bahasa kedokterannya, Teteh lupa lagi itu. Karena emang ada sebagian orang yang kayak penyakit ini ya. Jadi pedofil ya, kalau nggak salah pedofil ya. Jadi ada sebagian orang yang mana dia itu senang terhadap anak kecil. Mungkin kita juga sering mendengar ya. Jadi ada seseorang itu yang kalau melihat seumurannya dia itu nggak ada rasa syahwat sama sekali. Tapi aneh, ketika dia itu melihat anak kecil ya kayak umur-umur amrod begitu, kok timbul rasa syahwatnya, timbul gairahnya. Nah, kalau misalkan naudzubillah kita itu punya penyakit kayak pedofil, ketika kita melihat anak orang ini cantik banget, ini anak tuh ganteng banget, timbul rasa syahwat, timbul rasa gairah, bahkan wa in khofaha sampai sampai khawatir gitu ya. Ada rasa khawatir, timbul fitnah, dengan tanda kutip mungkin kita paham, maka harama kalau menurut kaul yang ashah itu bisa saja menjadi haram. Menurut mayoritas ulama itu bisa saja menjadi haram. Seperti itu. Tapi ya kalau kita mah yang normal gitu ya, misalkan itu si anak cantik banget, kita hati cuman bilang itu si anak cantik, itu si anak ganteng banget. Tetapi ya hanya sebatas sewajarnya aja kita cuman bilang ganteng, kita cuman bilang cantik, tapi ya nggak ada rasa syahwat sama sekali. Ya kalau tidak rasa syahwat sama sekali ya itu tidak apa-apa. Menurut sebagian ulama itu tidak apa-apa. Yang bahaya itu yang tadi Kak, yang udah sampai menimbulkan rasa syahwat, khawatir terjadi fitnah dengan tanda kutip, ya itu bisa saja hukumnya menjadi haram ya. Jadi begitu kakak ya, insya Allah ya kakak yang bertanya, mudah-mudahan ini bisa dipahami akan pembahasan atau jawaban ini dari Teteh.